MBG ini atau makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, gratis yang ternyata tidak gratis gitu ya, adalah bansos. Di stop, ditiadakan. Kita nggak tahu persis nih perhitungannya gimana. BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Mengapa sebuah program makan bergizi gratis bisa menjadi perdebatan besar di tengah masyarakat Indonesia yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi? Pertanyaan ini menggelitik karena di satu sisi, program MBG milik Presiden Prabowo digadang-gadang sebagai terobosan monumental untuk mencetak generasi sehat. Namun di sisi lain muncul kritik keras tentang efektivitas, keberlanjutan, dan bahkan potensi masalah yang ditimbulkannya. Bayangkan, sebuah program yang menyentuh 20 juta penerima dan melibatkan ratusan ribu lapangan kerja, tentu tampak seperti jawaban atas masalah gizi kronis yang selama ini menghantui bangsa. Namun apakah benar program sebesar ini bisa menyelesaikan akar persoalan, atau justru hanya menjadi kebijakan populis yang menguras anggaran tanpa menumbuhkan kemandirian rakyat? Narasi inilah yang membuat MBG bukan sekadar tentang makanan gratis, melainkan juga soal arah pembangunan Indonesia. Dan di balik narasi indah itu, ada realitas getir tentang utang negara, daya beli rakyat yang merosot, serta tantangan distribusi yang tidak main-main. Jadi, sebelum kita mengagungkan program ini, mari kita bedah lebih dalam relevansinya. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang makin terhimpit, MBG atau makan bergizi gratis secara resmi diklaim sudah menyentuh puluhan juta penerima manfaat dengan melibatkan 290 ribu lapangan kerja baru, termasuk petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM. Secara konsep, ini adalah strategi pintar yang tidak hanya memberi makan, tapi juga menggerakkan rantai pasok ekonomi rakyat kecil. Pemerintah menempatkan program ini sebagai investasi masa depan, karena anak-anak yang mendapat gizi baik diyakini akan lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap bersaing di masa depan. Tidak bisa dipungkiri, dampak positif ini memang patut diapresiasi karena memperlihatkan upaya nyata negara dalam mengatasi stunting dan masalah gizi buruk. Namun, masalahnya adalah ketika program ini dikemas terlalu indah tanpa membicarakan sisi lain yang lebih rumit. Pertanyaan kritisnya, apakah program ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan, atau sekadar menambal luka sementara di tengah luka ekonomi yang lebih dalam? Disinilah, program sebesar MBG harus diuji dengan kacamata jangka panjang, bukan sekadar angka pencapaian di kertas laporan. Sayangnya, meski di atas kertas program ini terlihat sangat menjanjikan, di lapangan kita mendengar cerita lain yang jauh dari sempurna. Ada kasus keracunan massal di beberapa daerah, yang membuat publik meragukan standar keamanan dan kualitas makanan yang dibagikan. Kritik dari lembaga seperti WKMI pun menguat, menuding pemerintah kurang serius dalam melakukan pengawasan, terutama terkait kontaminasi, higienitas, dan standar gizi makanan. Bukankah ironis jika program yang ditujukan untuk memperbaiki kesehatan justru berpotensi menciptakan masalah kesehatan baru? Apalagi dengan jumlah penerima manfaat sebanyak itu, tantangan distribusi logistik jelas tidak bisa dianggap sepele. Apa yang terjadi jika dapur umum di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas memadai untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh diabaikan, karena jika dibiarkan justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Di balik narasi besar MBG, ada pula masalah serius tentang relevansinya terhadap kondisi ekonomi rakyat saat ini. Kita tahu, Indonesia sedang menghadapi gejolak ekonomi global, pelemahan rupiah, utang negara yang membengkak, serta inflasi pangan yang menekan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, wajar jika sebagian orang bertanya, apakah bijak menggelontorkan anggaran besar untuk makan gratis sementara harga kebutuhan pokok melambung
dan pengangguran tetap tinggi, bukankah lebih urgen membenahi sistem distribusi pangan nasional agar harga beras, daging, dan minyak goreng stabil di pasar? Program MBG memang terdengar indah, tetapi masyarakat kelas bawah justru lebih membutuhkan kestabilan harga agar mereka bisa makan setiap hari dengan layak, tanpa harus bergantung pada program negara. Jadi, apakah MBG relevan dengan kondisi ekonomi hari ini, atau justru menjauhkan rakyat dari kemandirian pangan? Pertanyaan ini layak dijawab dengan jujur, bukan dengan retorika politik. Selain itu, program MBG juga menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan. Ketika masyarakat terbiasa dengan makanan gratis, ada risiko mentalitas instan yang membuat sebagian orang kehilangan motivasi untuk memperjuangkan kemandirian pangan keluarga. Memang benar, target utama MBG adalah anak-anak sekolah dan ibu hamil. Tetapi pola pikir negara akan memberi makan bisa saja menular ke masyarakat luas. Bukankah lebih baik jika dana raksasa untuk MBG dialihkan sebagian ke pelatihan, subsidi produktif, dan program pemberdayaan ekonomi yang mendorong masyarakat bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizinya? Kritik tajam ini bukan berarti menolak MBG secara total, melainkan mengingatkan agar program tidak salah arah. Rakyat butuh solusi jangka panjang, bukan hanya kenyang sesaat. Jika tidak, program ini bisa menjadi jebakan yang justru memperkuat ketergantungan sosial. Kita juga perlu membicarakan soal anggaran yang super besar untuk membiayai MBG. Dalam laporan resmi, triliunan rupiah digelontorkan demi menjalankan program ini, padahal APBN kita sedang ketat akibat tekanan global. Bagaimana pemerintah akan menjaga keberlanjutan program ini di tengah ancaman defisit dan kebutuhan anggaran untuk sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur? Apalagi, kita tahu bahwa setiap rupiah dalam APBN pada akhirnya adalah uang rakyat, baik dari pajak maupun utang luar negeri. Jadi, wajar bila ada suara yang menuduh MBG sebagai program populis yang lebih mementingkan pencitraan daripada efisiensi anggaran. Ingatlah bahwa sejarah mencatat, banyak program besar-besaran yang runtuh karena tidak mampu dibiayai dalam jangka panjang. Apakah MBG akan bernasib sama, atau mampu bertahan sebagai kebijakan monumental? Itu semua tergantung konsistensi, transparansi, dan pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Meski demikian, kita tidak bisa menutup mata bahwa MBG memang berhasil menyentuh sisi psikologis rakyat. Anak-anak sekolah yang sebelumnya datang ke kelas dengan perut kosong kini bisa belajar dengan semangat karena sudah mendapat makanan bergizi. Kehadiran siswa meningkat, konsentrasi belajar lebih baik, dan guru pun melaporkan perubahan positif dalam kualitas pembelajaran. Dari sisi sosial, program ini juga menciptakan rasa keadilan karena negara hadir langsung memberi perhatian pada rakyat kecil. Namun sekali lagi, efek ini harus dilihat sebagai bonus sementara, bukan solusi permanen. Jika pemerintah berhenti di sini, maka MBG akan hanya dikenang sebagai program sesaat, bukan sebagai pilar pembangunan bangsa. Maka, apresiasi boleh saja, tapi kritik tetap harus dikedepankan. Kritik lain yang muncul adalah soal distribusi dan birokrasi yang seringkali berbelit. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama untuk menjalankan dapur umum dan sistem distribusi makanan. Akibatnya, ada ketimpangan antara wilayah perkotaan yang lebih siap dibandingkan daerah terpencil yang justru paling membutuhkan. Bukankah ironis jika anak-anak di kota besar dengan akses pangan lebih baik mendapat porsi sama dengan anak-anak di pelosok yang sulit mendapatkan gizi? Jika ini terus dibiarkan, MBG justru bisa memperlebar ketidakadilan alih-alih menutup jurang kesenjangan. Artinya, masalah bukan pada ide dasarnya, melainkan pada eksekusi yang belum matang dan merata. Dan ini menuntut perbaikan segera, bukan sekadar klaim sukses di media. Dari sisi politik, MBG jelas menguntungkan pemerintah karena bisa dijual sebagai bukti kepedulian kepada rakyat. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa politik juga bisa menjadikan program ini sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Jika rakyat hanya dipandang sebagai penerima manfaat pasif, maka MBG berpotensi dipolitisasi dan dipakai untuk meraih simpati jangka pendek. Padahal, seharusnya program sebesar ini tidak boleh terjebak dalam permainan politik praktis. Harus ada mekanisme yang menjamin bahwa MBG benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar strategi pencitraan penguasa. Karena ketika program sosial berubah menjadi alat politik, maka tujuan luhur tentang kesehatan dan pendidikan generasi bangsa
akan tergerus oleh ambisi kekuasaan. Meski banyak kritik, tentu kita tidak bisa menolak bahwa MBG adalah program berani yang belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya. Butuh keberanian politik untuk menggelontorkan anggaran sebesar itu dan menanggung segala risiko di lapangan. Dalam konteks ini, Prabowo patut diapresiasi karena berani mengambil langkah berbeda. Tetapi apresiasi bukan berarti menutup mata terhadap kelemahan. Sebuah kebijakan publik harus selalu siap diuji, dikritik, dan diperbaiki agar benar-benar bisa menjadi warisan kebijakan yang membanggakan. Jika kritik diabaikan, maka besar kemungkinan MBG akan terjebak dalam glorifikasi semu yang ujungnya mengecewakan rakyat. Jadi apakah MBG benar-benar relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak, karena di satu sisi program ini menjawab masalah gizi, tetapi di sisi lain tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Program ini relevan jika dilihat dari sisi kesehatan anak, tetapi bisa dibilang tidak relevan jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lain, seperti stabilisasi harga pangan dan peningkatan lapangan kerja produktif. Artinya, MBG bukanlah solusi tunggal, melainkan hanya salah satu instrumen dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas. Jika tidak diintegrasikan dengan strategi ekonomi yang lebih kuat, maka MBG akan kehilangan relevansinya. Sebaliknya, jika mampu dipadukan, maka MBG bisa menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Pada akhirnya, kita sebagai masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif. Kita berhak mengapresiasi, tetapi juga wajib mengkritisi dan mengawasi jalannya program sebesar MBG. Jangan biarkan program ini hanya jadi bahan kampanye, sementara rakyat tetap lapar karena harga kebutuhan pokok tak terkendali. Mari kita dorong agar pemerintah tidak hanya memberi makan gratis, tapi juga menciptakan sistem pangan yang adil, ekonomi yang produktif, dan kebijakan yang berkelanjutan. Karena bangsa yang kuat bukan hanya yang kenyang hari ini, tetapi yang mampu berdiri mandiri untuk hari esok. Jadi pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda sekarang adalah, apakah Anda puas hanya dengan program makan gratis? Atau Anda ingin melihat Indonesia benar-benar berdaulat pangan dan sejahtera? Jika Anda peduli, jangan diam. Bagikan video ini, suarakan pendapat Anda, dan jadilah bagian dari perubahan.